itu menggunakan kenaikan PPN ini sebagai alasan untuk menaikkan harga. Dan menaikkan harga ini bisa 10%, 15%, 30%. Selamat malam saudara, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah berdalih kenaikan hanya berlaku untuk barang mewah atau jasa mewah, sementara barang pangan pokok ini tidak kena. Namun faktanya itu hanya janji belaka. Tak hanya kenaikan PPN, masyarakat juga harus siap-siap dengan sejumlah pungutan di tahun depan. Mulai dari kenaikan pajak UMKM hingga kendaraan bermotor dan tapera. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Apakah kenaikan ini sebanding dengan insentif yang akan diterima masyarakat atau justru menambah beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Malam Mas Joshua. Selamat malam, Audrey. Ada Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selius, Mas Media, malam. Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia atau AGRA, malam Mas Roy. Melalui sambungan Zoom, ada juga Erwin Aksa, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Erwin, selamat malam. Tidak hanya kami berempat, termasuk juga Mas Erwin, tetapi juga kita kedatangan teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik APP Jakarta, dan Politeknik STMI Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah, untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Pemerintah akhirnya resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berdalih, kebijakan ini guna menjalankan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang, dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah, tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah. DPR mengatakan masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah berjanji untuk kebutuhan pokok tidak akan naik. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak dikenakan PPN. Pengamat ekonomi menilai bantuan yang diberikan pemerintah tidak efektif. Seharusnya kenaikan PPN 12% dibatalkan agar tidak membebani masyarakat. Ya, sebagian bantuan yang disebut paket kebijakan ekonomi itu bersifat sangat parsial, sangat temporer, bahkan sebagian lainnya adalah melanjutkan insentif yang sudah ada. Jadi kalau bantuan yang nggak dilanjutkan lebih panjang daripada 2 bulan, di Ramadan akan terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Dan akan terjadi tekanan daya beli bagi menengah bawah yang lebih besar lagi. Kan harusnya PPN 12% dibatalkan, bahkan kalau bisa diturunkan. Itu stimulus daya beli. Tanpa paket kebijakan ekonomi itu juga sudah lebih baik kondisinya daripada menaikkan PPN. Kebijakan ini menuai penolakan. Gelombang protes berdatangan mulai dari kritik di media sosial hingga aksi demonstrasi.
Meski baru diedarkan, petisi menolak kenaikan PPN 12% sudah diteken puluhan ribu orang. Dari barang warga ngelihat bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah. Padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu. Itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu sih. Iya, harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu mention satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya harapannya, ya itu doang sih harapannya. Di tengah ekonomi yang sedang lesu, kenaikan PPN ini diprediksi akan menurunkan daya beli. Kondisi ini diperparah dengan penambahan beragam pungutan yang dipastikan akan makin memberatkan. Di sisi lain, pemerintah justru akan memberikan tax amnesty atau keringanan pajak kepada orang kaya. Inikah yang dinamakan keadilan? Pertanyaan pertama saya langsung tertuju sama Mas Erwin Aksa. Mas Erwin, emang nggak ada opsi lain ya untuk menambah pemasukan pajak? Satu-satu opsinya hanya dengan menaikkan PPN jadi 12%. Ya, terima kasih. Saya kira yang pertama bahwa pajak PPN yang rame-rame sekarang 12% itu masuk di dalam Undang-Undang HPP. Yang tadi sudah disampaikan Pak Erlangga bahwa undang-undang itu adalah undang-undang harmonisasi perpajakan. Jadi bahwasanya undang-undang ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi tadi kecuali PKS di September 2021. Jadi sebagai warga negara ya kita patuh terhadap undang-undang yang sudah diputuskan. Nah kemudian kenapa baru rame-rame sekarang? Bukan rame-ramenya dulu waktu dibahas. Jadi kembali lagi bahwa undang-undang ini termasuk di dalamnya ada PPN 12% yang rame-rame. Apakah perlu hari ini atau tidak perlu? Ya kembali lagi bahwa undang-undangnya sudah disahkan dan sudah disepakati. Kalau toh mau dibahas pulang itu tentunya tidak mudah, butuh white paper, butuh policy paper, dan nggak mungkin juga dibahas Mas Erwin karena kan berlakunya per 1 Januari 2025, Mas Joshua. Iya, memang kita sudah reses sekarang ini, jadi nggak mungkin dibahas, jadi otomatis. Oke. Nah sebenarnya kalau dari pandangan Mas Joshua sendiri, kenapa sih sampai pemerintah ini hanya satu-satunya opsi untuk menambah penerimaan pajak, hanya opsinya menaikkan pajak atau menaikkan PPN 12%? Ya, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin bahwa kalau kita bicara pemerintah melaksanakan undang-undang HPP yang sudah disepakati oleh DPR dan sudah terjadi kenaikannya dari 10 ke 11% di tahun 2022 pada saat kita masih mengalami pandemi, dan paling lambat memang kenaikan dari 11 ke 12% itu diamanatkan undang-undang adalah pada 1 Januari 2025. Jadi pada dasarnya memang pemerintah menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan apakah memang ada opsi lain? Saya pikir memang ada, tapi kalau kita melihat dari sisi opsi-opsinya, saya pikir memang lebih cukup terbatas ya. Kalau kita bicara misalkan pajak karbon, sampai dengan saat ini pun juga pemerintah masih terus mengkaji. Lalu juga kalau kita bicara bagaimana kemampuan pemerintah untuk mengkoleksi pajak, ini pun juga pemerintah, saya melihat juga pemerintah masih mengalami belum cukup optimal ya, karena sektor informal di Indonesia ini masih paling dominan gitu ya. Sehingga itu saya pikir menjadi salah satu faktor utama melihat bahwa PPN menjadi salah satu opsi yang paling visible di dalam jangka pendek, karena pilihan yang lain saya pikir di tengah kondisi misalkan opsi PPH mungkin itu pun juga akan mungkin reaksinya akan lebih besar lagi. Jadi artinya dan dampaknya pun sebenarnya kalau kita lihat porsinya, kalau kita lihat dukungannya terhadap PDB dibandingkan dengan PPH, sebenarnya PPN itu nggak lebih besar dibandingkan sumbangsinya PPH. Jadi saya pikir dampaknya pun juga. Jadi artinya yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu sendiri. Itu setuju nggak tuh Mas Media? Ya, saya kira sangat tidak elok dan tidak pas ya untuk bilang bahwa ini adalah amanat undang-undang. Karena memang di Undang-Undang HPP itu sendiri itu juga dijelaskan bahwa ada kemungkinan pemerintah DPR itu menyepakati antara 5-15%. Jadi apakah ada opsi untuk membatalkan? Ya tentu ada. Dan itu dibolehkan oleh Undang-Undang HPP. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat di sini seakan-akan pemerintah dan DPR
diam terhadap kritik masyarakat. Masif sekali kritik masyarakat hari ini. Petisi, ada yang demo, dan di sosial media masyarakat menyampaikan betapa mereka khawatir terhadap di change.org sudah ada berapa? 100 ribuan. Itu belum termasuk orang-orang yang tidak bisa mengisi change.org. Kenapa? Ya karena mereka mungkin nggak punya akses internet. Oke. Mereka mungkin hanya bisa bersuara di tetangga mereka dan lain-lain. Dan perlu saya catat juga bahwa pajak konsumsi ini adalah pajak yang paling regresif karena menghantam semua orang. Jadi kalau seandainya mau adil, maka yang ditingkatkan justru sebetulnya pajak penghasilan, termasuk juga pajak kekayaan. Nah, kenapa hingga hari ini pemerintah tidak pernah bicara soal pajak kekayaan misalkan? Oke. Tapi justru yang dihantam lewat PPN yang dampaknya tidak sama ya. Oke. Untuk orang kaya nggak ada masalah. Oke, pertanyaan kenapanya itu saya mau tanyakan. Kenapa Mas Erwin? Kenapa apa nih? Kenapa tadi adalah bukan pajak penghasilan? Kenapa bukan pajak penghasilan? Ya kembali lagi kita ada undang-undang HPP tadi yang sudah disebutkan. Bahwa undang-undang itu sudah menjelaskan semua apa yang tadi disampaikan oleh tadi ya Mas tadi itu. Jadi kembali lagi bahwa undang-undang itu sudah dibuat dari September 2021. Kenapa hari ini baru ada yang mempertanyakan? Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dari dilihat sendiri Mas Roy, apa sih dampak yang paling besar dirasakan masyarakat nih? Yang paling dampak ini masyarakat kah? Retail kah yang paling berdampak? Iya, yang terdampak pasti masyarakat. Ya, kalau kita bicara secara agregat, secara konsolidasi, masyarakat ini kan memang ada berlapis, ada sosial ekonomi status. Tetapi kembali lagi, yang kita khawatirkan adalah, dan selalu kita suarakan, ini menjadi early warning, sense of crisis dari pemerintah. Ya, sense of crisis. Kita tahu undang-undang ini nomor 7 HPP tahun 2021 itu sudah diratifikasi oleh wakil-wakil kita, wakil rakyat. Tetapi kan zamannya beda. Pada saat itu masih ada dana alokasi pemulihan ekonomi nasional karena pada saat itu baru COVID. Kemudian banyak subsidi, banyak bantalan, banyak stimulus yang diberikan. Kalau sekarang 5 bulan terakhir aja kita deflasi. Tapi janjinya ada stimulus nanti 2 bulan misalnya. Stimulus 2 bulan itu hanya sweetener. Kenapa nggak dibuat 1 tahun? Nah, apakah cukup dengan 2 bulan itu bisa menyemangati semuanya yang terjadi ini? Padahal masih banyak hal-hal lain yang bisa diambil tanpa dari PPN. PPN itu hanya cara cepat supaya pemerintah nggak perlu capek, nggak perlu repot, karena yang mungut itu pelaku usaha. Masih ada underground ekonomi yang bisa dilakukan. Oke, masih banyak kok Mas Erwin yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya tadi satu-satunya opsi adalah menaikkan PPN 12. Ya memang masih ada, makanya tadi ada juga nanti tanggal 1 Januari dijalankan Cortex. Tetapi tentunya ini juga kembali lagi teman-teman retail ya, bahwa nanti kita juga ingin informal retailer itu menjadi formal. Jangan sampai teman-teman yang mengaku dari retail kemudian tetap membiarkan pemain retail kita ini informal. Dan yang berikutnya bahwa barang-barang retail itu banyak dari Cina, bukan produksi dalam negeri. Jadi kembali lagi bahwa masyarakat kita ingin harga murah dan kita terbiasa dengan impor hari ini. Jadi impor itu teradminister ya dengan bea cukai, bahwa di situ ada PPN, PPNBM dan sebagainya di situ. Jadi saya kira kembali lagi bahwa kita mengikuti undang-undang HPP yang sudah disepakati bersama. Dengan hanya mengikuti undang-undang yang ada yang sudah disepakati bersama di tahun sebelumnya di 2021, Mas Joshua, berarti artinya jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh Mas Roy bahwa pemerintah ini nampaknya kurang sense-nya nih. Saya pikir nggak juga ya, karena kalau kita bilang pemerintah nggak mendengarkan, karena kan sebelumnya kalau dalam undang-undang HPP itu kan adalah semua dipukul rata ya, dan kalau kita lihat dalam press conference terakhir dari mana ada Pak Menko Perekonomian dan juga Bu Menkyu dan juga beberapa menteri di dalamnya, bahwa ini difokuskan dan juga Presiden sudah menyampaikan bahwa ini difokuskan hanya kepada barang-barang mewah. Artinya kembali lagi karena perhatian pemerintah bahwa pemerintah juga menyadari bahwa kelas menengah saat ini juga mengalami penurunan tentunya. Kami melihat bahwa pemerintah pun juga akhirnya hanya menitikberatkan penerapan PPN ini kepada pada barang-barang mewah ataupun barang premium. Sehingga harapannya ini tidak sama sekali akan mempengaruhi kepada kelas menengah.
Oke, tapi pertanyaannya kalau misalnya premium begitu ya, contoh lah saya katakan contoh misalnya beras premium, gimana caranya masyarakat juga tahu mana beras premium, mana beras khusus, yang toh pada saat kenyataan kita mau beli saja, nanti jangan-jangan ada yang nakal di situ, bisa menaikkan harga semaunya sendiri karena berdasarkan harga atau PPN yang lagi naik hingga 12%. Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetaplah bersama kami di Dua Arah.
Kalau kita katakan menengah atas, artinya menengah atas ini kan orang sudah harus tahu bahwa ini adalah PPNBM. Tetapi kan di sini, kalau saya melihat, ini ada hal-hal yang memang masyarakat ini khawatir terhadap permasalahan perekonomian. Kita tahu, kita tetap menjaga daya beli masyarakat ini tetap baik. Makanya Pak Prabowo dalam hal ini sudah menaikkan gaji guru, sudah menaikkan UMP. Nah ini kan semuanya adalah dalam rangka bagaimana tetap menjaga konsistensi daripada daya beli masyarakat. Ada masih bersama kami saudara di dua arah, Mas Media tadi seperti dikatakan Pak Prabowo kan sudah menaikkan gaji guru, sudah menaikkan UMP juga, upah minimum provinsi. Emang nggak cukup untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dengan pertambahan PPN 12% ini? Iya, sangat-sangat tidak cukup. Karena logika ekonominya PPN ini masif sekali dampaknya. Jadi artinya lebih besar tetap pengeluaran? Sekali. Karena pengeluaran masyarakat miskin, estimasi saya menggunakan data Susenas itu 101.000 penambahan pengeluaran per bulan untuk masyarakat miskin. Meskipun yang tidak kena naik misalnya kebutuhan pokok? Iya betul, betul sekali. Jadi kita estimasi satu-satu item komoditas masyarakat pangan dan non-pangan ketemu angka 101.000. Dan kelas menengah itu di angka 354.000. Jadi ini masif sekali. Yang ingin saya catat adalah sebetulnya gejolak ekonomi masyarakat itu kan kuat sekali sekarang. Artinya ada penyakit ekonomi. Nah PPN ini memberikan penyakit baru yang disebar oleh pemerintah. Lucunya pemerintah kemudian datang untuk bilang kami ada obatnya, kami kasih insentif, kami kasih beras 10 kg, kami kasih diskon listrik. Tapi kalau dilihat itu hanya 2 bulan. Katakanlah ada beras 10 kg dan ada diskon listrik 50%. Dalam 2 bulan mungkin simpanan penghematan pengeluaran mungkin hanya 100-an. Berarti apalagi katakanlah Januari, Februari itu pun sudah mendekati masa puasa dan juga lebaran ya. Kalau gitu Mas Erwin kenapa nggak diperpanjang aja? Kenapa harus 2 bulan? Kan tidak ngefek juga atau kalaupun ngefek hanya sementara doang. Masih di mute Mas Erwin? Ya, jadi keputusan sudah diambil, kebijakan paket ekonomi. Ya kita melihat awal tahun bagaimana reaksinya. Bagaimana penerapan pajak Cortex itu, ya, digitalisasi dari Dirjen Pajak. Apakah underground ekonomi yang tadi disampaikan bisa kemudian terdeteksi dengan sistem digitalisasi? Ya, kita akan exercise awal tahun nanti seperti apa. Tetapi lagi-lagi kita marilah berikan kesempatan ke pemerintah untuk menjalankan pemerintahan besok ya awal Januari. Kita lihat, kita exercise nanti seperti apa. Kita ingin bantuan itu tepat sasaran ya, karena perlu diketahui tadi tidak disampaikan surveinya, apakah sudah mensurvei berapa bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Jadi jangan sampai bicara subsidi tidak tepat sasaran, itu yang terjadi selama ini. Termasuk selama yang COVID kemarin ya, banyak BLT tidak tepat sasaran, bansos tidak tepat sasaran. Jadi berikan. Itulah harus pahami. Ya. Berikan waktu katanya Mas Roy sama pemerintah. Ya kita tidak pernah meminta untuk dibatalkan PPN. Kita minta karena itu kan wakil rakyat kita. Pak Erwin kan wakil kita juga yang kita pilih. Kita nggak pernah kita nggak minta batalkan, tapi kita minta diundur karena sense of crisis tadi. Sense of crisis ini harus diperhatikan. Dari 2021 sudah mulai PHK 65.000. Mid level turun 9,4 juta. Perusahaan tekstil udah pasti nggak mungkin maju lagi karena memang udah dipatahin sama Inkra. Kemudian banyak yang sekarang terjadi kondisi-kondisi kita tahu ya, underground ekonomi. Saya mau tanya ke Mbak Audrey, sejauh mana perampasan aset dilakukan? Nah ini perampasan aset ini kan bola liar nih. Belum masuk prolegnas 2025. Kemudian masih dibilang di pemerintah. Nah sekarang uang-uang koruptor itu bunganya setiap bulan, siapa yang ambil bunganya? Overnightnya siapa yang main? Itu kan jauh lebih besar. Pendapatan PPN 749 triliun tahun 2023. Mengkontribusi 1% itu naiknya lebih kurang 9,09 nanti. Kontribusinya cuma 70-75 triliun. Dari naik 1% itu. Gimana tuh Mas Erwin? Bagaimana dengan import ilegal? Gimana? 75.000 kontainer, 42 triliun. Itu kemana? Ya, begini, juga banyak penyelundupan. Harus diakui teman-teman retail ini banyak penyelundupan di Indonesia. Ini milik teman-teman retail semua nih. Banyak yang dari Cina, dari Vietnam. Itu yang tidak dibahas nih.
Yang dibasmi hanya, yang dibasmi cuma yang bawa barang, cukongnya nggak pernah dibasmi. Belum selesai itu Pak, jadi masih banyak illegal import. Iya, import ilegal. Masih banyak teman-teman ini masih bawa kontainer ke Indonesia ilegal. Justru kami perangi itu, kami perangi karena thrifting itu. Sekarang thrifting baju bekas yang diimpor dari China dengan bulky kontainer itu 75.000 kontainer. Kami lagi menantang pemerintah, selesaikan dong import ilegal. Jangan cuman berani ngomong. Jangan cuma berani ngomong katanya Mas Erwin. Ya, kan saya bukan pemerintah, saya ini wakil rakyat. Jadi sekali lagi ini yang saya soroti, bahwa masih banyak ilegal impor yang masuk Indonesia. Itu uangnya untuk gantiin PPN. Jadi tunggu dulu Pak, itu harus masuk dulu ke negara dari Bea Cukai. Dari kemudian bahwasanya di situ banyak yang tidak sesuai, ada yang tidak ada SNI-nya, ada yang tidak ada halalnya. Ya, ini harus kita luruskan banyak. Ya kami dirugikan, kami retail dirugikan karena masuk import ilegal yang tidak pernah ditutup, cukongnya nggak pernah ditangkap. Nanti sama-sama kita terbuka siapa cukongnya. Ya kita cari nanti siapa. Kita udah tahu lah cukongnya. Ya, kita sama-sama. Oke, baik. Mas Bedia, belum lagi. Ya saya mau nambahin aja, ada satu yang nggak diungkap pemerintah, bahwa pajak kita itu nggak adil. Karena bersamaan dengan PPN ini, pemerintah sekarang itu mengurangi pajak untuk perusahaan dari 25 ke 22% dan mau diturunkan jadi 20%. Jadi yang paling diuntungkan adalah siapa di sini? Orang kaya. Orang kaya? Orang kaya tentu saja. Termasuk juga itu nggak pernah adil di mana-mana di dunia. Ya, kita bikin adil Pak harusnya. Adil kalau kita bikin adil. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan juga, 50 triliunan di Indonesia itu memiliki kekayaan setara 50 juta masyarakat Indonesia. Kenapa kita tidak bicara pajak triliuner ini? 1 tahun jumlahnya 81 triliun. Dari penambahan PPN ini jumlahnya yang didapatkan mungkin hanya 50-60 triliun. Kenapa kita tidak berbicara soal pajak orang triliuner ini? Oke. Keadilannya dari mana? Kenapa tidak menyasar kepada orang-orang kaya saja Mas Joshua? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara konsumsi ya, kita bagi dari jadi 3 ya, 40% terbawah, 40% di tengah dan 20% teratas. Jadi kalau kita bicara kelas menengah itu berarti masuk ke desil 5 dan juga desil sampai dengan desil 8. Dan kalau kita melihat faktanya, apakah semua kelas menengah itu terpuruk? Enggak juga ya. Karena kalau kita melihat konsumsi rumah tangga berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa konsumsi makanan minuman memang agak sedikit melambat ya di tahun ini, khususnya karena ada efek dari El Nino. Tapi kalau kita bicara spending untuk leisure, spending untuk transportasi, spending untuk restoran hotel, ini masih tetap yang paling tinggi bahkan. Artinya bahwa ada kemampuan untuk kelas menengah ini tetap tinggi untuk spending. Dan itu bahkan bisa kita lihat misalkan pada beberapa waktu yang lalu pada saat kita libur cuti bersama di hari Senin, itu saya ingat sekali ada kejadian di mana berbondong-bondong orang masyarakat kelas menengah ini berlibur ke puncak. Dan itu macet 12 jam. Artinya di sini ada yang mau disampaikan tidak apa-apa kalau naik 12%. Tidak semuanya. Kita tidak bisa mengconsider hanya sebagian kelas menengah ataupun hanya 1-2 bagian aja yang terus kita generalisir untuk semua kelas menengah itu terpukul. Karena kalau kita lihat di sisi suppliernya pun juga jasa transportasi, jasa hotel restoran itu pun juga 2 sektor tersebut pun juga kinerjanya pun juga lebih tinggi dibandingkan agriculture dan juga manufaktur. Jadi artinya kita tidak bisa mengukur atas semua dan juga kami tegaskan lagi bahwa kalau kita lihat dari penegasan dari Kemenko dan juga Pak Bu Menkyu bahwa ini adalah menerapkan azas keadilan dan juga gotong royong. Artinya ini tidak sama sekali membebani kelas menengah seperti itu. Tapi saya mau sampaikan, tahun ini kuartal pertama 5,11 pertumbuhan ekonomi kita. Kuartal kedua 5,05, kuartal ketiga 4,9. Bukan pertumbuhan, penurunan ekonomi. Tapi propagandanya disebut pertumbuhan ekonomi. Karena ada deflasi kan 5 bulan. Tapi kalau tadi dicatat 4,95% itu masih tetap pertumbuhan, jadi, Pak. Masih pertumbuhan, tidak minus, tetapi dari 5,11, 5,05 sampai 4,9 itu turun. Itu namanya perlambatan laju pertumbuhan. Yes, perlambatan. Bukan artinya apa? Ada pelemahan domestik. Kontraksi ekonomi. Ada pelemahan konsumsi domestik. Ekonomi kita ini kan konsumsi paling tinggi. Jadi memang daya beli masyarakat sudah sedang turun. Kemarin. Pertama juga banyak yang di PHK. Gajinya banyak yang dipotong. Nah itu sudah tahu tuh Pak Mas Erwin. Masyarakat tidak dapat modal kerja. Kemudian bank-bank tidak memberikan kredit pribadi, kredit modal kerja. Jadi
faktornya banyak sekali. Jadi mari kita lihat bahwa bukan hanya di Indonesia turun, tapi di seluruh dunia juga sedang menurun ya namanya daya beli. Ya, bahkan di negara-negara seperti Cina dan lain-lain itu sudah turun. Jadi kembali bahwa kita ingin membangun kembali industri kita. Kita ingin spending pemerintah banyak ya, dan kembali lagi Sebenarnya Mas Erwin, sebenarnya spending pemerintah ini yang dengan menaikkan PPN 12% ini arahnya mau kemana sih Mas? ya tentunya apa program-program pemerintah yang kemudian yang kemarin di era Pak Jokowi, kemudian era Pak Prabowo sekarang ini kan ada Termasuk makan bergizi gratis? Saya kan makan tadi bergizi bilang, gratis, underground ingin ekonominya membangun, belum dibahas. properti 3 juta. Perampasan Jadi kita asetnya harus nggak jadi dorong dibahas. ke Perampasan aset itu aset dari koruptor itu sekarang ada di mana? Nggak masuk di dalam APBN. Bunga overnight itu 5,25. Bunga per bulannya itu kemana? Oke, usai jeda nanti dijawab bagaimana dengan undang-undang perampasan aset termasuk Pak Prabowo sendiri yang katanya ingin memaafkan juga para koruptor. Kalau gitu yang paling adil buat siapa ini pajak pertambahan PPN 12% ini naik? Usai jeda tetaplah bersama kami saudara di Dua Arah.
Anda masih bersama kami di Dua Arah, Mas Roy. Jadi siapa yang paling diuntungkan dengan kenaikan PPN ini? PPN penarikan ini adalah cara paling mudah yang dilakukan. Karena yang menarik itu pelaku usaha. Pemerintah tidak kerja. Ya, pelaku usaha yang mengenakan pada barang dan jasa, kemudian menyetorkan kepada negara. Ini cara paling mudah. Tapi tidak cermat, karena sense of crisis tadi. Kita nggak pernah mengingkari bahwa ini memang perlu naik, karena memang sudah diratifikasi oleh wakil kita di DPR. Tapi kita minta ditunda. Waktunya berarti? Di-delay. Sampai recovery, kabinet 100 hari aja belum selesai. Oke. Apa yang dihasilkan? Tapi masih bekerja semuanya. Waktu tepat kira-kira kapan tuh? Ya 1 tahun dong, lihat dulu dong bagaimana recovery ekonomi, bagaimana program-program yang katanya begitu akan luar biasa dibuatnya dengan sekian banyak kabinet. Ayo kita lihat. Oke, katanya bukan menolak sebenarnya Mas Erwin, tapi menunda sih dulu sampai 1 tahun aja. Ya undang-undang itu nggak bisa ditunda. Jadi kita menunggu paket stimulus ekonomi dari pemerintah. Nanti pasti ada kebijakan dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Ekonomi, Pak Erlangga. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus pahami undang-undang HPP itu nggak bisa ditunda. Karena sudah ada di situ penjelasannya. Dan kemudian tahun depan itu ada juga cukai terhadap minuman manis. Ya, ada juga pajak karbon. Kemudian juga cukai rokok naik juga. Jadi bukan hanya PPN yang naik, tetapi ada lagi beberapa cukai yang membebani rakyat. Itu yang membebani rakyat. Cukai pemanis 1.500 per liter. Cukai plastik 30.000 per kilo. Tapi Bapak tidak hitung BPJS kita terhadap penyakit diabetes. Bapak tidak hitung berapa BPJS kita ke penyakit yang namanya tuberkulosa. Jadi semuanya ada kompensasinya, bahwa penyakit diabetes kita naik, harus juga ada anggaran untuk menutupi BPJS. Sekarang jadi kalau lihat BPJS, datang ke Darmais, kanker, itu bisa 1 bulan kemudian baru dilayani. Ya makanya jadi mesti mau nggak mau kita mesti pakai dokter pribadi dengan membayar lebih mahal, karena yang BPJS sendiri harus antri. Oke. Sekarang ikut BPJS, dokter spesialis harus antri 1 bulan. Jadi mau nggak mau kita harus membayar pribadi. Mau masuk kamar juga harus antri. Mau nggak mau membayar kamar fit yang sudah naik 12%. Itu pun naik lagi. Untuk penyakit tuberkulosa kita besar, untuk yang diabetes besar. Jadi kita perlu dipahami juga. Dari situ ada cukai yang akan. Tapi pelayanan BPJS itu nggak bisa cepat. 1 bulan baru bisa dilayani kita oleh nanti dokter. tuntut Menteri Kesehatan. Kita tuntut nanti Direktur BPJS terkait pelayanan. Selalu jadi isu pelayanan kok. Oke, balik lagi. Buktikan saja kepada nanti rakyat. Kita tanyakan ke Menteri Kesehatan. Nanti kita tanyakan ke Direktur Utama BPJS. Ya, tapi kembali. Kita balik lagi ke tema hari ini kalau gitu. Karena yang naik ini bukan hanya PPN saja, tetapi ada UKM juga, ada pembayaran digital yang mau dikenai pajak. Belum lagi STNK yang kabarnya naik 66%. Saya sederhanakan, semua barang naik kecuali barang pokok. Ya. Dan ini perlu saya klarifikasi lagi, tidak hanya barang, pemerintah bilang hanya barang mewah, tidak. Sampo, deterjen semuanya naik. Itu satu hal. Yang kedua, saya masyarakat biasa cukup terganggu ketika DPR dan pemerintah bilang ini amanat undang-undang dan harus dilakukan. Tidak. Undang-undang itu memungkinkan kalau pemerintah dan DPR mau. Besok pagi rapat, kemudian lahirkan keputusan untuk tidak dilakukan. Lagi reses. Apapun harusnya bisa dilakukan demi masyarakat. Kalaupun nanti Januari, misalkan ketika sudah kembali, itu kan tetap bisa dibatalkan dan dimungkinkan secara undang-undang. Hanya satu yang nggak boleh berubah, kitab suci. Undang-undang apapun masih bisa didiskresi. Apalagi HPP ini 5% sampai 15% yang tadi dikatakan. Dan sekarang pertanyaannya apakah pemerintah dan DPR mau mendengarkan masyarakat? Itu sense of crisis tadi. Oke, kira-kira pemerintah dan DPR dari sisinya Mas Joshua sendiri mau nggak sih mendengarkan untuk menunda? Saya pikir ya tadi ya, kalau kita bicara 2 bulan lalu kan pemerintah sangat udah kekeh banget akan menerapkan semua barang, dan note juga bahwa kita tetap harus menunggu PMK-nya. Ya, the devil on the details. Artinya kita nggak bisa sekedar menembak-nembak semua barang ini apakah kena atau enggak, karena semuanya akan didetailkan di PMK. Jadi kita tidak bisa
paling tahu sendiri saat ini ya, karena nantinya pasti akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Tapi PMK. ada istilah overlapping konsensus. Teori overlapping konsensus, ketika yang lain naik, yang tidak naik pasti naik. Saya tanya, saya jual beras nih, tidak naik PPN. Saya membeli odol dan minyak obat nyamuk buat di rumah. Semuanya juga naik artinya. 12%. Oke. Nah mau nggak mau dong saya harus beli dan harus naikin dong harga jual saya. Itu namanya overlapping konsensus. Nah, mungkin pasti terjadi. Oke, dengan contohnya mungkin kalimat dengan sederhananya seperti tadi beras. Gimana caranya juga masyarakat tahu ini mana beras premium, mana beras khusus? Nah, oleh sebab itu saya pikir ini harus ada sosialisasi ya yang menyeluruh dan juga masif ya dari pemerintah, khususnya dalam hal nanti dalam hal PMK-nya seperti apa detailnya, sehingga nanti tidak ada pertanyaan yang banyak ya di masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi nanti perbedaan persepsi dalam hal harga, karena udah pasti definisi ini naik harganya, yang barang ini tidak naik harganya, dan sudah jelas sekali bahwa tentunya pemerintah tidak mau mengambil risiko lah ya tentunya, karena kan kalau kita melihat aspirasi pemerintah pertumbuhan kan mau 8%. Jadi kalau kita melihat kondisi globalnya, China tahun depan melambat, US tahun depan melambat, jadi tentunya kan pemerintah menyadari bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama. Jadi agak saya pikir agak keliru kalau misalkan pemerintah tidak. Tapi gimana caranya mau menjadi penopang rumah tangga, Mas Joso, ketika tadi UKM naik, kemudian pembayaran digital mau dikenai pajak, STNK juga mau naik 66%. Nah, oleh sebab itulah saya pikir ya di luar itu kan kita tahu bahwa yang tidak diperkirakan sebelumnya adalah paket kebijakan. Ya, paket kebijakan itu kan saya pikir yang tadi menjawab Pak Roy juga bahwa terkait dengan tekstil, garment, itu juga industri padat karyanya juga disasar ya. Untuk pekerjanya, untuk industrinya bahkan, untuk yang industri-industri kan kalau kita bicara industrinya kan saat ini mesin-mesinnya relatif tua. Jadi pemerintah akan memberikan subsidi kredit ya, subsidi bunga kreditnya untuk dia mau investasi. Untuk pekerjanya pun juga diberikan bantuan juga. Jadi saya pikir tidak. Sayangnya sudah inkrah. Yang tadi mau dibantu, nggak keburu kebantu. Sekarang udah putusan inkrah, memang harus dipilotkan perusahaannya itu. Saya nggak sebutkan lah perusahaannya, semua orang udah tahu. Nah artinya apa? Seringkali mitigasi itu terlambat. Kontingensi itu terlambat. Yang ada adalah movement. Arogansi, kita nggak minta batalkan, kita minta diundurkan. Tapi kan tadi dibilang pemerintah kasih kesempatan dulu katanya Mas Roy. Ya, tetapi kan ini kenyataannya sekarang demo saja sudah 100.000 lebih yang menolak. Kemudian juga pergerakan harga juga sudah mulai naik. Emang nggak didengerin itu Mas Erwin, ada change.org ini ada 100.000 lebih yang menandatangani untuk menolak kenaikan PPN. Ya kita menerima semua semua aspirasi masyarakat. Saya juga baru dari Dapil mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada banyak isu di bawah, ada banjir hari ini, ada yang tidak ada listriknya, ada yang kemudian tidak ada rumahnya, ada yang butuh kesehatan dan macam-macam. Jadi sekali lagi saya tidak mendengar PPN di masyarakat, terutama yang di Dapil saya, di Dapil Jakarta apalagi ya. Tetapi mereka butuh perumahan yang bersih, mereka butuh ruang terbuka hijau. Ya, mereka butuh bagaimana mereka dapat KJP dan berbagai macam program pemerintah yang tepat sasaran. Jadi sekali lagi, ayo kita berpikir positif bahwa berikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuat tadi paket kebijakan ekonomi yang disusun hari ini. Jadi kita harus mensupport. Jadi kita belum melihat apa paket tersebut, tetapi kita sudah mendengar, kita ingin tertulis. Oke, tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana masyarakat tetap bisa optimis karena semuanya juga ikutan pada naik, termasuk juga STNK yang naik 66%. Usai jeda di dua arah. Jadi kalau naik. Tahan dulu Mas Erwin, nanti kita masih punya satu segmen lagi.
Anda masih menyaksikan Dua Arah, Mas Erwin. Jadi gimana caranya masyarakat ini tetap legowo begitu menerima semuanya naik di awal Januari 2025, tepatnya 1 Januari? Pertama, terima kasih. Yang saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, kita tenang sekarang ini, bahwa persoalan banyak sekali. Bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi hari ini ada bencana juga di mana-mana. Ada banjir, ada macet, ya, dan kemudian tentunya ada persoalan-persoalan hukum di mana-mana, kriminal terutama. Jadi terutama paket ekonomi, mari kita menunggu dari pemerintah. Mari kita melihat bagaimana paket tersebut bisa berjalan dengan baik. Terutama tadi kalau kita berbicara kenaikan PPN, kita lihat dulu perkembangannya. Kemudian nanti ada paket penurunan suku bunga barangkali, yang mungkin Pak Roy dan teman-teman menunggu juga. Siapa tahu suku bunga kredit perbankan bisa diturunkan segera. Dan paket-paket fiskal yang lain, paket-paket ekonomi terutama ke UKM. Kita ingin UKM yang paling pertama punya lapak atau tempat usaha yang baik, di mana market bisa kembali berinteraksi dengan UKM. Karena sekarang ini ekonomi dikuasai juga oleh ekonomi digital. Kenapa? Tokopedia sekarang dibeli oleh TikTok, ya, kemudian itu dikuasai oleh Cina. Jadi kita kembali lagi bahwa ketahanan nasional kita adalah di produksi nasional Indonesia ke depan. Kita harus buka lapangan pekerjaan yang banyak, kita harus memberikan gaji yang tinggi kepada masyarakat supaya masyarakat punya daya beli yang baik. Jadi itulah harapan dan pesan saya. Kita berharap bahwa tahun depan ya semua ada banyak industri yang di sektor teknologi, kemudian gaji-gaji masyarakat akan naik karena bekerja di sektor teknologi, dan impor dikurangi dan produksi dalam negeri dikebut. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Erwin. Kami pelaku usaha harus optimis. Kalau nggak optimis, kerja di panti sosial. Maksudnya apa? Kita pasti akan optimis, tetapi kita mengingatkan. Ini masalah trust. Kepada kami rakyat, kepada pemerintah maupun juga kepada yang mulia legislatif. Nah kalau sudah masalah trust, jadi ini kan kita harus jaga supaya kita jangan sampai krisis kepercayaan. Kita krisis ekonomi boleh, tapi krisis kepercayaan jangan. Ya. Nah kondisi kita tahu ketika adanya dinamika yang terjadi, ya misalnya kehilangan trust ini, maka pasti ada ketidakstabilan. Nah ini yang kita nggak inginkan. Apapun juga, ekonomi, pelemahan ekonomi, sosial politik dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan sampai justru karena ini naik harga-harga, kemudian ilegalnya makin guyur. Karena tanpa PPN. Ilegal rokok, ilegal apapun yang ilegal-ilegal. Ilegal pakaian, sehingga thrifting ada di mana-mana. Ilegal apapun juga itu makin menyeruak karena itu tanpa PPN. Nah itu sejauh mana? Dan kembali lagi, sejauh mana juga perampasan aset itu dijadikan prolegnas. Oke, Mas Yusua. Oke. Kembali lagi, saya pikir kebijakan pajak ini adalah salah satu instrumen, ya, instrumen fiskal yang diharapkan bisa menjaga ataupun menerapkan asas keadilan dan juga gotong royong, dan harapannya adalah kebijakan ini bisa memperluas lagi ruang fiskal, ya, karena ruang fiskal itu digunakan kembali lagi untuk masyarakat. Kalau kita bicara program pemerintah sangat banyak sekali, ada makan bergizi gratis yang diharapkan ini akan bisa meningkatkan kualitas SDM masyarakat ke dalam jangka menengah panjang, mengingat kalau kita melihat nanti daya saing SDM kita ini masih relatif masih kurang bersaing ya dengan negara-negara tetangga, sehingga kita perlu anggaran cukup besar. Oleh sebab itu kami pikir kita perlu mendukung kebijakan pemerintah tersebut, dengan tentunya kita perlu evaluasi dan juga monitoring. Tentunya pemerintah harus mengawasi juga bahwa paket-paket kebijakan tadi ada diskon listrik untuk masyarakat kelas menengah, lalu juga dukungan untuk UMKM, para pekerja di industri padat karya, lalu juga kepada rumah tangga sendiri, ya, karena dan note juga bahwa insentif PPN ya di tahun 2005 mendatang itu sudah mencapai 265 triliun. Jadi tentunya inilah menunjukkan bahwa pemerintah tetap menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat, dan juga kalau kita melihat kembali lagi dari sisi itemsnya, barang-barang ataupun barang-barangnya nanti akan didetailkan lagi oleh pemerintah dalam PMK. Dan kalau kita melihat inisiatif pemerintah adalah ini
untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, ini bebas PPN, tidak pernah dikenakan PPN. Ya, yang dikenakan adalah barang-barang yang khususnya Meskipun adalah. di lapangan nanti bisa aja berbeda, maksudnya dalam artian kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itulah makanya edukasi masyarakat dan juga mungkin nanti harus ada call centernya juga buat pemerintah ya. Kalau misalkan ada pedagang yang seperti itu menjual harga yang tidak sesuai, tentu bisa dilaporkan. Dan tentunya lagi adalah kami melihat bahwa kembali lagi konsumsi masyarakat masih relatif cukup kuat. Kalau kita melihat dari berbagai indikasi yang ada ya, sekalipun memang tadi ya ada yang membaik ya, tapi juga ada yang menurun. Tapi kami melihat bahwa kebijakan ini diambil ya, meskipun memang di tengah kondisi yang tidak baik, tapi harapannya dalam jangka panjangnya kita harapkan ini berdampak yang baik. Kami nggak menginginkan ini batal, hanya menunda. Oke, baik, hanya menunda. Dan yang bantalan-bantalan tadi jangan sweetener saja dong 2 bulan. Nah, itu Ya, kalau- ditambah lah. Oke. Kalau saya argumennya jelas ya, PPN 12% kenaikan dibatalkan, bukan ditunda. Karena sekarang VAT productivity Indonesia itu rendah sekali. Artinya optimalkan dulu yang 11% ini, jangan buru-buru untuk dinaikkan, itu satu. Yang kedua saya hanya ingin bilang, jangan kelola negara ini secara serampangan. Tidak ada simulasi statistik yang jelas atas kenaikan 12% ini dampaknya seperti apa. Ini kritik signifikan saya untuk Menteri Keuangan dan pejabat Indonesia di bidang ekonomi. Yang ketiga, saya hanya ingin bilang rasio pajak Indonesia itu stuck di angka 10%. Artinya ini adalah dosa pemerintah masa lalu yang kemudian akhirnya sekarang dibebankan kepada masyarakat untuk mencari sumber pajak yang baru. Sebetulnya masyarakat luas, mereka mau membayar pajak. Yang ditolak itu adalah pajak yang tidak adil. Karena hari ini pemerintah memberikan karpet merah terhadap orang kaya, ada tax amnesty tahun depan lulus prolegnas, belum lagi insentif-insentif lainnya, bahkan mobil hybrid diberikan insentif yang penikmatnya juga adalah orang kaya. Belum lagi pajak kekayaan, kita nggak pernah bicara pajak kekayaan. Jadi rasa adilnya di mana? Ini yang dikritik oleh masyarakat. Jangan sampai kita berpihak pada oligarki dan kemudian semuanya diserahkan kepada pasar. Kalau semuanya diserahkan kepada pasar, untuk apa negara? Jadi menurut saya kenaikan PPN ini pemiskinan struktural yang masif dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Tambahan satu lagi, Singkat bahwa aja, Mas. jangan sampai illusion of strength yang terjadi. Ya, seolah-olah kita tidak apa-apa padahal sedang tidak baik-baik. Baik. Nah, ini sebagai early warning yang kami sampaikan sehingga sense of crisis itu dapat betul-betul hadir di tengah kita. Mas Roy, terima kasih. Mas Media, terima kasih Mas Josu. Dan sebelumnya ada Mas Erwin juga yang sudah berbagi di Dua Arah. Demikian saudara Dua Arah malam ini. Saya Audrey Chandra pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.